Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Tuhan Yesus. Kalau kita boleh ada di bulan November ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menyerahkan hati dan pikiran kita, supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Kita mau angkat pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau di lagu ini mengatakan hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kita oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kita boleh membuka hati kita pada malam hari ini, supaya kita boleh melihat bahwa semua yang baik dalam setiap kehidupan kita, itu semua karena Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan namanya, sebab Dialah Tuhan dan Raja kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Selamanya kau
Itulah ya Tuhan yang menjadi pujian kami kepadamu. Selamanya Engkau hebat di dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu? Tetapi oleh karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, Kau menjadikan kami semua menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu. Umat kepunyaan-Mu yang senantiasa Engkau pelihara di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan menyembah kepadamu lewat ibadah tengah minggu kami. Kami sangat bersyukur untuk satu kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan boleh dapat menyembuhkan kepada kami yang sakit. Memberikan kekuatan kepada kami yang mengalami kelemahan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan juga boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus hebat di dalam setiap kehidupan kita saudara. Haleluya. Tidak ada Allah lain dalam setiap kehidupan kita kecuali Tuhan Yesus, sebab Dialah Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian dengan lagu Dia Ada di Dalamku. Dia ada di dalamku, bekerja di hidupku, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah keselamatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bekerja di hidupku, Tuhan, Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah keselamatanku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Yesus Dia baik, Yesus Dia baik bagi. Sekali lagi, Yesus Dia baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus pasti baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya biar tetap setia kepada Tuhan, memuliakan dan memuji namanya. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Muliakan Allah, Batu Karangku. Muliakan Allah, Batu Karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah, Batu Karangku,
lagi kita muliakan Tuhan. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia dan adillah Ia, benar dan agung Dia. Allah yang setia dan adillah Ia, benar dan agung Dia. Benar dan agung Dia. Benar dan agung Dia. Haleluya. Kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita supaya firman itu boleh senantiasa termeterai di dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Tuhan Firman Mintalah. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan firman, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah ada di dalam pertengahan ibadah kami, biarlah Engkau ya Tuhan boleh menerima setiap puji-pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya itu boleh dapat menyenangkan dan juga menyukakan hati-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan membuka bejana kehidupan kami, hati kami. Biarlah Engkau isi penuh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan firman itu yang boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan kepada setiap kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus firman itu yang boleh membasuh kehidupan kami dari segenap dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segenap dosa kesalahan kami terlebih dahulu. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu.
Biarlah kami boleh menerima firman itu dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kepada hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk melayani Engkau, biarlah bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan apa yang dia punya, tetapi dia ya Tuhan Yesus boleh menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Sehingga kuasa Tuhan, rencana Tuhan, itu yang boleh senantiasa terjadi di dalam setiap kehidupannya dan juga pelayanannya. Dan juga ya Bapak, biarlah pelayanan yang boleh dilakukan, biarlah semuanya itu Tuhan buat menjadi berhasil untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hati nurani yang baik bagi kami, sehingga ketika firman itu boleh ditaburkan, kami boleh memiliki hati seorang murid, hati seorang hamba yang mau tunduk kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Kalau pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kita kembali untuk masuk di dalam ibadah tengah minggu kita. Saudaraku, mari bersama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah pahlawan iman. Saudaraku, hari ini adalah hari pahlawan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Memperingati hari ini sebagai hari pahlawan yang ke-76. Saudara kekasih, kita tidak mungkin dapat melupakan apa yang menjadi pertolongan mereka, pengorbanan mereka. Demikian juga melalui jasa-jasa mereka, kita boleh menerima kemerdekaan, bebas dari para penjajah, oleh karena mereka mempertaruhkan segala tenaga, segala pikiran, segala hikmat mereka untuk boleh mengalahkan penjajah. Terima kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberikan, yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Sehingga sampai saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Puji Tuhan saudaraku. Kalau tadi kita berbicara tentang pahlawan, bukan hanya pahlawan di dalam bangsa, di dalam negara, tetapi di dalam Alkitab juga dikatakan ada pahlawan yang disebut dengan pahlawan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka disebut pahlawan iman karena mereka telah memperlihatkan pengorbanan besar akan iman mereka kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari iman Abraham yang disebutkan juga menjadi pahlawan iman di dalam Alkitab. Sebab sangat banyak yang dapat ditunjukkan oleh Abraham lewat perbuatannya yang mengatakan bahwa dia beriman. Banyak yang dia korbankan agar dia boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman daripada Abraham dikatakan iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat demikian adalah karena dia boleh mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Amin. Puji Tuhan saudaraku,
Abraham mendengar dan melaksanakan firman-Nya untuk saudara kekasih melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling utama saat dia dipanggil oleh Allah harus keluar dari tanah kelahirannya, yaitu tanah Ur Kasdim. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menuju suatu negeri yang tidak dia tahu, yang tidak dia ketahui, hanya dikatakan dipanggil oleh Allah untuk pergi menuju suatu tanah yang tidak dia ketahui, tetapi Allah menyediakannya baginya. Maka apa yang menjadi modal dari Abraham? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, modal Abraham adalah ketaatannya. Makanya saudaraku, Tuhan memintanya untuk keluar dari negeri nenek moyangnya. Kenapa Tuhan menyuruh dia keluar dari sana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Daerah Ur Kasdim itu adalah saudaraku daerah di mana masyarakatnya masih menyembah kepada berhala, masih menyembah Dewi Bulan. Maka saudaraku, Allah tidak ingin Abraham boleh terpikat di sana, maka dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dan memang Abraham mau tunduk dan taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, masih sangat banyak bukti ketaatan daripada Abraham kepada Allah untuk firman-Nya. Di antaranya saudaraku, ketika dia rela untuk mempersembahkan Ishak anak kesayangannya. Dia persembahkan itu kepada Tuhan, asal dia boleh berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 dikatakan saudaraku, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Amin. Saudara kekasih, iman Abraham yang menentukan dia boleh melakukannya. Tetapi tadi dikatakan modal yang pertama daripada Abraham, karena dia taat akan apa yang dikatakan oleh Allah. Di situ tadi saudaraku sudah dikatakan kepada Abraham bahwa anak yang diberikan itu, dari situlah saudaraku menjadi keturunannya yang sangat banyak saudaraku. Tetapi kenapa diminta oleh Allah? Saudara kekasih, ada suatu rencana yang indah, rencana yang mulia yang tidak dipahami oleh Abraham. Saat itu pemikirannya hanya Allah sanggup untuk membangkitkan orang daripada yang mati pun. Jadi dia tidak ragu, padahal bukan itu yang menjadi tujuan Allah saudaraku. Oleh iman maka Abraham sanggup melakukan perintah Allah. Saudara kekasih, iman Abraham adalah iman yang luar biasa. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awalnya ketika anak itu boleh diminta, memang sudah bertindak iman daripada Abraham ketika ditanyakan oleh anaknya. Demikian juga kepada pembantunya, "Kamu tinggal di sini, kami sebentar mau sembahyang, mau beribadah, nanti kami akan balik." Kemudian begitu juga pertanyaan anaknya, "Di manakah korban yang akan dikorbankan? Di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api." Tetapi apa jawabnya, saudaraku? "Allah yang akan menyediakan korban baginya anakku." Amin. Demikianlah apa yang keluar daripada ucapan Abraham, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu boleh benar-benar terjadi. Allah menyediakan untuk korban bakaran baginya, seperti yang sudah kita baca tadi. Ketika Abraham ingin meletakkan pisau itu di atas anaknya, Allah boleh berbicara lewat malaikat itu, dikatakan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa bahagianya Abraham boleh menerima suara itu, firman itu, kebenaran itu yang boleh datang kepadanya. Siapa yang tidak berbahagia? Tadinya sudah dia relakan, tetapi datang Allah berkata agar anak itu tidak diapa-apakan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, upah ketaatan Abraham dan kekuatan imannya, saudaraku, diberikan oleh Allah. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh perjuangan Abraham, dia tetapkan hatinya, dia sabar
akan apa yang diutarakan oleh Allah. Firman yang datang kepadanya tidak ada tawar-menawar. Saudaraku, dia dapat menguasai dirinya seperti firman yang telah kita baca tadi, saudaraku. Di dalam awal dari pembacaan kita dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Inilah saudaraku yang boleh dihidupi oleh Abraham untuk mengikut jalan Tuhan. Saudara kekasih, jadi Abraham itu termasuk pahlawan iman. Karena apa, saudaraku? Karena dia sanggup untuk memperlihatkan pengorbanannya yang besar akan imannya kepada Allah. Dia tidak bersungut-sungut. Orang itu anakku baru kuterima, tidak ada, saudaraku. Allah yang memberi, Allah yang meminta, dia akan serahkan sungguh-sungguh. Bagaimana supaya Tuhan senang, bagaimana supaya hidupnya berkenan kepada Allah, itulah yang dilakukannya. Saudaraku, semua diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran yang membenarkan dia. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengajaran buat kita pada malam hari ini, saudaraku, patutlah kita meneladani iman Abraham. Sebab Abraham, saudaraku, ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tidak menolak. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk dirinya. Maka dia boleh keluar meninggalkan. Seperti tadi kita sudah dengarkan bahwa Ur Kasdim adalah daerah yang masih menyembah kepada berhala, menyembah kepada Dewi Bulan. Belum, saudaraku, menyembah kepada Allah yang sesungguhnya. Abraham taat untuk semuanya itu, saudaraku, maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang kedua, saudaraku, Abraham mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya, maka Allah memberi upah kepadanya. Saudaraku, Abraham lulus dalam ujian imannya karena ketaatannya. Tadi sudah kita baca, saudaraku, di dalam Kejadian 22 ayat 12 itu. Kita baca sekali lagi, saudaraku. Dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Saudaraku, Abraham dapat melakukan semuanya itu karena di hatinya ada, saudara kekasih, kesabaran, ada penguasaan diri. Karena di hatinya ada kesabaran dan penguasaan diri, dia dapat, saudaraku, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dan oleh pertolongan kuasa Allah, Roh Kudus menolong dia untuk melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua menjadi umat Tuhan yang taat dan beriman kepada Allah, agar kepada kita pun diperhitungkan oleh Allah segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Saudaraku, apa yang dikatakan tadi firman Tuhan, kesabaran dan penguasaan diri, ini kuncinya di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti Abraham tadi dikatakan di situ, saudaraku, dia
menguasai diri lebih daripada menguasai kota. Saudaraku, tergenapi itu di dalam kehidupannya. Karena tadi sudah dikatakan saudaraku, oleh keturunanmu lah, keturunan dari anak-anaknya, Allah memberkati dia berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunannya, keturunan Abraham itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berarti tergenapi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dikatakan tadi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Saudaraku, ketika Abraham boleh dipanggil oleh Tuhan dan disuruh untuk pergi ke suatu daerah, Allah tahu tujuan, tetapi Abraham tidak tahu. Tetapi dia boleh taat, saudaraku, karena dia percaya, karena dia taat, karena dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dia belum melihat, dia boleh sungguh-sungguh percaya akan setiap firman yang boleh datang kepadanya. Saudaraku, kepada kita pun, kalau datang firman Tuhan, baiklah kita terima dengan kerendahan hati, agar kuasa firman itu boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang disuruhkan oleh Allah mungkin kita belum bisa memahami, belum dapat kita melihat, tetapi ketika kita percaya, ketika kita taat, ketika kita melakukan, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau melakukan kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyembah Allah dengan pujian hatiku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada
haleluya, 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 haleluya. Segala puji dan hormat bagimu Bapa di sorga, yang memperkenankan kami boleh berkumpul bersama pada saat ini, boleh mendengarkan pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas pertolongan dan hikmat yang daripada-Mu, membuat kami boleh memahami setiap kehendak-Mu, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak kami lihat ya Tuhan seperti pujian kami, tetapi kami percaya kepada-Mu. Tambah-tambahkanlah iman kami Tuhan, agar apa yang Engkau kehendaki boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sebab itulah yang menjadi tujuan kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh melakukan kehendak-Mu, kami sangat bersuka cita, sebab kami tahu itu pun adalah pertolongan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau berkata kepada kami pada saat ini lewat firman-Mu, agar kami semua sidang jemaat-Mu memiliki hati yang sabar ya Tuhan. Demikian juga memiliki hati yang penuh dengan penguasaan diri. Bapa di dalam sorga, tidak ada yang dapat kami lakukan di luar kehendak-Mu. Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami, urapi kami Tuhan, agar apa yang Engkau kehendaki boleh kiranya boleh ada di hidup kami, dimanapun kami boleh berada. Biarlah firman-Mu boleh tetap berbicara, mengajar, menuntun kami kepada yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami rindu boleh hidup seperti Abraham, yang meletakkan seluruh penghidupannya kepada Tuhan. Dia tidak memperdulikan apakah dia menjadi rugi, tetapi segala sesuatunya boleh dilakukan asal berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hati yang baru, urapan yang baru ya Tuhan. Mulut dan lidah kami, urapilah Tuhan dengan kuasa-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari kehidupan kami adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terangi hati kami Tuhan, terangi pikiran kami, agar setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh kuasa hikmat marifat yang dari sorga, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang sudah datang di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersuka cita dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Kami boleh rasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan persatukan dengan kami lewat pengambalaan-Mu ya Tuhan. Di gereja kami GBS Jalan Baladewa, Tuhan pimpinlah kami semua. Tolong kami Tuhan, agar hati yang dibaharui hari lepas hari boleh ada bagi kami, sehingga kami semua sidang jemaat-Mu boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan, menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang mau diajar, yang mau diperbaharui, yang mau dituntun kepada setiap kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, saat ini kami letakkan seluruh hamba-hamba-Mu, terutama Ibu Gembala sidang kami yang terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menjamah seluruh tubuh yang lemah itu. Oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, segala kelemahannya sudah dihancurkan. Haleluya. Dia terima pembaharuan tubuh yang baru, darah yang baru. Oh Tuhan Yesus, daripada-Mu sampai kepada hamba-Mu ini, sehingga seluruh peredaran darahnya, seluruh detak jantungnya ya Tuhan boleh diperbaharui, karena darah Yesus, kuasa tubuh Yesus boleh menyatu dengan tubuh hamba-Mu.
maka seluruh bibit-bibit penyakit di dalam nama Yesus Kristus sudah dihancurkan. Haleluya. Ibu Gembala kami mendapat tubuh yang sehat, pemberian Allah. Haleluya. Demikian saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit pada saat ini, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang sanggup memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang berharap kepadamu. Kami letakkan kepada Tuhan adik kami Michael dan keluarganya. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu, dari yang terkecil sampai yang tertua. Demikian juga pria dan wanita Tuhan, biarlah mendapat pertolongan yang daripada-Mu. Berkatilah semua dagangan mereka Tuhan, demikian pekerjaan dan usaha mereka, agar semua terberkati di dalam kemahakuasaan Allah, dan kami boleh bersukacita. Terima kasih Bapa di dalam sorga, jam-jam ibadah yang sudah Tuhan perkenankan boleh kami lakukan di dalam seluruh ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam setiap pertemuan ibadah kami, sebab kami sudah merasakan di dalam ibadah-ibadah yang sudah kami lalui Tuhan, karena Engkau hadir maka kami dipulihkan, karena Engkau hadir kami disembuhkan, karena Engkau hadir maka kami diperbaharui. Terima kasih Bapa di sorga, kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan jalannya ibadah kaum pria, ibadah tengah minggu, ibadah kaum wanita, ibadah remaja, pemuda-pemudi, ibadah raya kami, demikian ibadah anak sekolah minggu. Kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, semua boleh mendapat anugerah-Mu, kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan, menuntun kami untuk dapat melakukan ibadah yang berkenan kepadamu. Urapi hamba-hamba-Mu yang menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendak-Mu, menuntun kami kepada kebenaran-Mu lewat firman yang Engkau kehendaki. Biarlah semua boleh Bapa mendapat kemenangan yang daripada-Mu oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Belalah bangsa dan negara kami di dalam jalannya pemerintahan kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami letakkan kepada Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang dari sorga boleh menolong ke pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, kasihani kepada mereka. Bela mereka di dalam seluruh perjuangan mereka Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Biarlah hati yang benar-benar berharap kepadamu ya Bapa, agar semua persoalan masalah yang hadir di bangsa kami, mereka boleh mengatasi dengan pertolongan Tuhan Yesus yang boleh ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masalah perekonomian bangsa kami, pulihkanlah ya Tuhan. Terlebih lagi masalah sakit penyakit COVID-19. Bapa di dalam sorga, tidak ada kemampuan kami melakukan apapun, tapi kami letakkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong seluruhnya, sehingga kalau boleh kami berharap, biarlah daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi zona hijau ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Pulihkan daerah-daerah yang mengalami Tuhan bencana alam. Biarlah oleh kemurahan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia terlindung dari segala bencana alam. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon. Kiranya oleh kuasa-Mu kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus, kami terima kuasa Allah. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.